Yang hadir di Google Meet harap sabar dulu ya. Yang di kelas ini nggak perlu buka Meet. Ya, nanti gema dia. Sambil nunggu kalian buka ini localhost SI5J 2122O dan satu tab lagi yang ada WP admin. Itu dulu aja. Sambil nunggu temennya ya, sabar. Sekali lagi kalian buka aja yang namanya localhost SI5J 2122O dan WP adminnya. Hanya itu dulu. Nggak maksudnya. Ya udah, hanya itu dulu. Tunggu aba-aba selanjutnya. Nanti saya jelasin. Cewek yang depannya siapa dulu? Hah? Nih, sebelahnya. Hah? Nih, cowok Andri Tunggal. Nih, oke. Yang laptop Dell merah. Nama. Rocky Gerung. Rocky apa nih? Oke. Anggra ini. Ya, sebelahnya. Paling belakang cowok. Oh, si Andri ya. Siapa? Millennium. Sebelahnya Faujan. Oh, Claudia. Cowok paling ujung apa Joki? Hah? Jeffrey. Sebelahnya cewek Ranum. Ranum. Magnum. Nah, terus belakangnya? Hah? Salsabil. Sebelah Salsabil. Dita. Biru itu. Nah, sebelah Dita. Bukannya ada di Meet juga kamu? Di Meet-nya ditutup aja, biar gak feedback. Paling belakang Yulinda Sari. Sebelah Yulinda Sari. Wih, keren. Berarti habis ya.
Udah saya panggil semua ya yang di ruangan ini. Nah, kita mulai saja untuk menghemat waktu ya. Gimana? Belum juga yang cowok ini? Yang cowok nempel ke cewek, udah? Kamu lah yang pakai ini. Nah, udah ya, udah siap berarti ya. Kalian memang mau berdempet-dempet gitu apa gimana? Kita nih mencegah diinspeksi mendadak maksudnya. Jadi ada baiknya berjarak. Ya, ada baiknya berjarak. Boleh bergeser, boleh. Silahkan. Sudah siap? Nah, masih loading. Ya udah, saya sambil jelasin aja dulu ya intinya ya. Laptop udah muncul layar. Lah, kita mulai ya. Oke, selamat hidupin dulu webcamnya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya untuk yang di Meet juga. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan kelima, minggu kelima, tapi minggunya udah ke-6 nih. Berarti tinggal minggunya satu lagi ya. Harusnya selesai, harusnya. Jadi tanpa kuliah pengganti pun seharusnya bisa. Nah, untuk bisa, jadi butuh kerjasama ya, kerjasama antara kita. Intinya kalian kalau cepat paham ya otomatis selesai materinya. Karena satu laginya adalah plugin, baru bisa UTS. Oke, kuliah penggantinya butuh nggak? Jawabannya tergantung. Nah, tergantung hari ini dan pertemuan selanjutnya. Jadi normalnya hari ini minggu ke-6 normalnya, tapi materi kita adalah minggu kelima. Nah, hari ini kita ngapain? Jadi yang belum tadi sambil siapin ya. Kita bahas tampilan. Di UTS-nya ada. Pluginnya pun ada di UTS. Tampilannya kaitannya dengan apa? Dengan tema, dengan template, dengan themes ini. Oke. Kemudian, kenapa dibahas tentang tampilan? Ceritanya, kalian akan diminta memilih tema yang paling cocok. Gambarannya sama kayak kalian lagi pacaran, milih pendamping hidup misalnya. Kenapa milih? Ceritanya kalian jalanin, oh dia ini ganteng Andri Mulia Atmajani kata kalian kan, kalian deketin pacaran ya enggak? Tapi belum tahu sifatnya awalnya. Kalian coba, tahu-tahu banyak yang enggak cocok ya, berarti ditinggalin. Terus pacaran lagi sama yang Jeffrey tadi. Nah, Jeffrey ternyata awalnya pendiam, pemalu, tahu-tahu setelah didekati dia malu-maluin misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi, oh tapi nggak apa-apa malu-maluin. Tapi dia cocok, dia baik, dia penyayang, ya nggak? Lemah lembut, misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Oh, berarti dia yang cocok. Nanti sama dengan perjalanan pemilihan tema. Kayak apa sabar. Kemudian tema tuh ada yang support satu kolom, dua kolom, tiga kolom, dan seterusnya. Terus yang mana yang dipilih? Jawabannya tergantung juga. Oke, jadi untuk pemilihan tema yang cocok ini nanti ada minimalnya. Kalau nggak salah minimalnya 10. Taunya kenapa? Ya bukan nyuruh kalian pacaran 10 kali baru nyari yang terbaik. Oke, tapi ini nih karena butuh nyoba dulu baru tahu. Nanti kita coba. Terus ada yang namanya melakukan custom menu. Sedikit seharusnya udah pernah disinggung untuk custom menu ini. Kemudian ada namanya favorit icon atau favicon. Udah selesai. Pulang kita, udah selesai itu. Nah, kita mulai dari yang bahas pertama. Pertama-tama selalu standby yang namanya front end. Ini front end. Buka tab baru, standby lagi yang namanya back end-nya. Pastikan sudah login. Tiap pertemuan usahakan kayak gini. Jadi apa? Kalian pun lebih cepat nanti nyiapinnya. Nah, jangan lupa sama terpanel Apache MySQL running. Ini syarat mutlaknya dua ini. Kalau udah tinggal dibuka halamannya. Oke, tinggal di reload. Sampai dia minta login, kalian login.
Udah, hanya gitu aja kerjaannya tiap kali. Pertemuan selanjutnya gimana? Ya tinggal buka lagi hal yang sama, admin lagi. Sama kayak ini kemarin. Claudia, Cynthia, Bella, Desi, Natalia, misalnya dan seterusnya. Ya ini tinggal login. Nah kita benar masuk ke sekarang tema. Pastikan udah tampil, udah bisa login ya. Itu dulu. Kalau belum silakan dilakukan. Sudah ya kalian? Ya sudah. Kalau sudah, kalau bahas tema berarti kita perlu install dulu. Ada 3 cara menginstal tema. Cara pertama yang sebelumnya saya tunjukin itu secara online. Nanti kita akan praktekin. Kedua, semi online. Maksudnya apa? Sabar. Terus memindahin folder ke tema. Nanti cara install tema ini pun mirip dengan cara install plugin. Maksudnya gimana? Sabar aja, tenang. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kita akan nyoba cara masang tema secara langsung online. Karena online berarti butuh internet. Itu dulu. Pastikan kalian sudah connect internet kalau mau nyoba cara yang pertama. Oke. Pak, saya nggak mau connect internet di laptop. Bisa nggak nanti saya pindahin aja dari handphone, saya pindahin ke laptop? Bisa. Oke. Jadi yang pertama ini saya tunjukin aja cara dari internet ya. Berarti klik menu tampilan tema. Klik menu tampilan, pilih tema. Klik menu tampilan, pilih tema. Sudah? Ini cara install yang secara online. Kalau online nih disarankan kapan menggunakan yang online? Jika koneksi internet kita kencang atau stabil. Jika sendat-sendat sebaiknya jangan. Nah, cara install online ini tampilan tema tambah baru. Tampilan tema tambah baru. Nanti dia ada pilihan seperti ini, banyak. Oke. Nah, ini nih butuh internet. Kalau internetnya kembang kempis, sebaiknya jangan. Karena apa? Nyiksa. Terus ada nggak cara lain? Ada. Tetap saya anggap benar nggak? Tetap dianggap benar. Nah, kalau kalian lihat yang saya ini kan udah mulai kembang kempis juga nih, nggak tampil nih. Ya. Karena apa? Saya lumayan jauh dari pemancarnya. Ruangannya di tengah-tengah sana di BSI. Di sini lab 4 di ujung. Jadi ujung ke tengah ke ujung sini agak jauh. Nah, ceritanya gimana kalau kayak gini? Ya sebenarnya jangan dipaksain. Ada tapinya. Cara install secara online ini justru disarankan. Karena simple. Kita tinggal klik install. Oke. Kita tinggal tunggu sampai selesai, habis itu aktifkan. Tapi kalau kalian lihat sendiri nih, loadingnya aja lama, ya, sendet-sendet nih, maka akan saya skip nih. Tutorial cara install temanya sudah saya upload di YouTube. Di YouTube saya ada. Jadi kalian bisa nonton yang kelompok SI5K, oke, yang pertemuan 5-nya. Sama kok, itulah materinya. Nanti tinggal ngeklik-ngeklik. Kenapa saya contohin yang SI5K? Ceritanya mereka di lab 2. Lab 2 itu kan sebelah BSI. Dekat dengan pemancar. Lab 4 kita ngelewatin lab 3 dulu. Ya enggak? Banyak penghalang baru dia sampai ke sini. Nah, jadi untuk caranya sekali lagi direkomendasikan justru online. Oke. Gampang banget. Saya langsung skip to the point aja. Klik install. Saya coba ini. Jika kalian punya internet, boleh cari Color Mac ini. Color Mac tulisannya. Iya, klik install. Tinggal ditunggu. Kalau mau cepet begini caranya. Mencari tema ini ketik color. Color Mac tulisannya. Color MAG. Di mencari tema, kan ini nih tampilan tema tambah baru kan tadi kan. Ketik color Mac. Nanti di sini ada tampil. Nah, tapi saya lupa, sebaiknya saya matiin aja dulu kamera ini, baru ingat. Jadi dia nyedot juga nih kalau saya ngidupin gitu tuh. Nah, udah ada apa ya namanya ya?
perkembangan dikit lah. Color Mac berarti color MAG. Kita cari. Masih sama lah ya nggak? Ya, tunggu aja, intinya coba aja di kalian. Intinya tergantung koneksi internet. Mana color Mac tadi? Terjadi galat. Ya udah, dia gagal ngambilnya berarti. Oke. Memang kayak begini kalau koneksi internetnya. Nah ini nih, pemasangan gagal. Kalau koneksi internetnya nggak stabil. Yang kalian harusnya berhasil ya. Aman nggak yang kalian? Sip. Kalau gagal tuh sama kita. Karena internetnya tidak bagus. Saya coba dulu ya. Ini intinya saya sambil ngerekam. Nanti kita sambil lihat intinya. Harusnya udah gabung lagi. Aman ya, teman-temannya ada si Krisna hadir, berarti si Krisna meet. Hadir Pak. Ya aman. Si Krisna udah ada. Kita lanjut nih. Jadi pemasangan gagal, tinggal kalian ulangi lagi yang gagal tadi. Tapi kalau udah beberapa kali gagal, sebaiknya tinggalin. Jangan terpaku di sini. Ada cara lainnya untuk install. Nah, tunggu aja. Terus kalau ditanya kenapa dia tampil di sini, dapatnya dari mana barang-barang ini? Sebenarnya dia membaca repository langsung dari https WordPress org times ini. Jadi kalian kalau mau buka, saya kirim linknya di grup. Nah, itu bisa kalian klik untuk membuka halaman temanya. Nah, ini sama nih gagal nih. Jadi saya akan nyoba, oh udah terpasang malahan. Nih, kalau benar dia udah kayak gini nih. Oke. Cara berikutnya gimana? Ini cara nginstal online. Kita tinggal nyari tombol install. Habis itu tunggu aja. Saran saya jangan langsung install banyak kayak gitu. Justru kalian bingung nanti untuk ngeceknya mana yang beneran. Nah, install aja satu. Kira-kira, oh bagus nih tampilannya. Kalau sudah, klik aktifkan. Sama ya, klik aktifkan. Tunggu. Nanti dia akan mengaktifkan. Yang untuk Google Meet, jika ada pertanyaan langsung tanya ya. Jika ada pertanyaan. Nah, kemudian dia bilang, di kalian ada nggak tulisan AdSense ini? Ada. Jadi jangan heran, di beberapa web template-nya ini, web tema, web temnya, memang kadang mereka butuh keterkaitan dengan suatu plugin. Contohnya di sini untuk import dari AdSense kata dia. Silakan diinstal dia bilang. Nah, coba aja kita klik nih apa yang keluar. Dia kebuka di tab baru adsense.com. Ya enggak? Tapi di sini ujung-ujungnya dia nyuruh beli. Ya enggak? Ya udah kita skip dulu yang beli-beli. Jadi saya pun nggak maksain kalian harus beli. Jangan. Udah rugi bandar dulu, tahu-tahu udah beli dapat nilainya jelek. Ya enggak? Jadi kita gratis-gratis saja dulu. Nah, kalau sudah kata dia, terima kasih udah milih Color Mac. Untuk ngambil keuntungan yang sepenuhnya silakan kunjungi welcome pack. Coba welcome pack apa? Ternyata welcome pack halamannya adalah ya inilah welcome pack-nya. Berarti dia buka Color Mac option. Kita mesti ngapain? Di sini sih nggak ada tombol lain, tapi dia bilang mulai dengan Color Mac. Kalau udah start bisa kita klik, silakan diklik aja. Kalau pagi tadi saya nggak sukses nyobanya di kelompok yang pagi, mungkin karena masih hujan itu. Dicoba aja, klik. Kalau ada tombol mulai, kalau ada tombol kayak gitu, coba diklik. Nah, umumnya cara nginstal secara online, kita tinggal klik. Yang penting butuh internet stabil. Nanti isinya atau kontennya dia otomatis langsung ngasih di kita. Ibaratnya walaupun domain kita lokal, bukan berarti dia nggak connect internet. Tetap connect, dia get data-data kayak gini, ini dia ngambil dari servernya. Nah, yang saya bilang tadi tentang Color Mac,
repositorinya atau web aslinya adalah alamat ini, di mana jika kita buka, kan ini tampilannya nih, nanti saya tunjukin balik ke sini, ini lagi loading. Nah, jika sudah, yang tadi itu kan udah nih, yang mulai tadi itu diklik, kita bisa milih, tapi usahakan jangan yang ada kata pro. Boleh nggak yang pro? Boleh, kalau udah ada duitnya. Ya, biasanya dia hitung dolar biasanya. Kalau mau lihat, ngintip aja dikit. Buy now, itu dia. Dia masuk ke Time Forest nih kalau nggak salah. Malahan Time Grill. Jadi ada beberapa website yang jualan tema, ada Time Grill, ada Time Forest. Kalian harus menggunakan yang mana? Nggak harus. Malahan justru yang free pun ada yang bagus. Nah, yang mau saya bilang seperti ini yang tadi tuh. Kalau kalian ingat di awal saya ketik color Mac. Ini kan WordPress ORG yang saya bilang di awal pertemuan pertama. Apa bedanya WordPress.com dengan yang ORG? Saya bilang ORG itu khusus pengembang. Pengembang apa? Si WordPress itu sendiri, plugin sama temanya. Nah, ini temanya. Berarti kalau ada directory seperti ini, kalau kita mau nyari color Mac, nanti hasilnya sama dengan saat di localhost. Nah, karena ini internetnya lama, ya ditunggu aja nih. Tuh, yang kedua ini harusnya. Nanti dia baru muncul gambarnya. Sambil nunggu, nah, harganya berapa nih? Pakai ini gitu dia. Untuk menggunakan kode ini untuk diskon 35%-nya. Mana dia ada tulis harga nih? Ini pun susah karena ngeliatin harganya belum muncul semua dia tampilannya nih. Lewatinlah ini, intinya berbayar. Kita nyoba yang gratisannya. Saya tutup. Color Mac harusnya nanti muncul, saya skip dulu. Nah, apa yang mesti saya lakukan di sini? Jadi yang pro saya skip ya, yang tulisan pro saya skip, tulisan pro saya skip. Kalian pilihlah yang nggak ada pro-nya. Kira-kira mau tampilannya kayak gimana? Dia lumayan banyak nih nyediainnya nih, yang tanpa pro. Top magazine, ini pasti enggak. Ini entertainment news boleh. Beauty blog, nah kalau kalian mau blog-blog kecantikan boleh juga pakai ini. Nah, tentang binatang buas misalnya boleh juga, alam liar, atau tentang ini, duck. Saya coba duck aja, biar bareng kita coba duck. Silakan duck, diklik import. Kenapa import? Tema-tema yang biasanya menyediakan fitur import, itu dia maksudkan agar tampilan website kita yang localhost ini mirip dengan saat yang di demo ini. Jadi import ini gunanya apa? Dia manggil konten dari internet itu, dari pusatnya. Maka kita coba aja import. Ini dikonfirm. Oke. Tinggal tunggu sampai selesai. Saya coba balik ke sini. Nah, ini nih yang tadi tuh. Jadi yang saya bilang repository karena dia ngambil sebenarnya dari ini. Dia ngambil internet. Jadi nggak benar-benar lokal. Ya, yang magazine Color Mac tadi ngambilnya dari website sumbernya. Oke. Boleh nggak ngambil selain ini? Jawabannya boleh. Tapi nanti yang kedua. Ini kan cara pertama online. Kalau online, dia bersumber dari yang resminya. Saya ulangi, tampilan tema yang ini, yang tambah baru nih, dia ngambil dari repositori resminya, yaitu WordPress ORG Themes. Oke, yang kayak gini-gini nih. Nah, contoh kita cari spasios nih, Spacious tulisannya. Kita cari ya. Nah, nanti yang keluar ya masih loading nggak? Jangan-jangan bukan ini tulisannya tadi. Spacious, bener ya? Load. Masih jalan ya internet? Oh, masih loading. Nah, ini harusnya yang ini nih.
kecilin. Dia intinya belum muncul, ya tidak tahu apalah. Tapi harusnya inilah barangnya, harusnya. Nah, jadi hal-hal yang ditampilin di sini sumbernya ngambil dari WordPress themes ini. Oke, sama kayak dengan plugin nanti. Dia ngambilnya di yang repositori resminya. Jadi apa-apa yang sumber sini ngambilnya dari sini. Udah, kita nggak usah pusingin bagaimana cara ngambilnya, tenang. Nah, ini kalau online udah pasti dari sini. Terus yang semi online gimana? Nah, semi online bisa kita download dulu nanti. Tapi ini kita pasti tahap pertama. Kita baru sampai ini tadi ya. Saya ngeklik apa tadi tuh. Nah, ini nih. Import file. Yang kalian berhasil nggak? Ya udah. Memang seperti itu. Dia butuh koneksi internet yang lumayan kencang. Karena saya juga agak kebagi dengan Meet ini maksudnya. Jadi dia kebagi jalurnya. Mau nggak mau. Nah, tapi kalau saya ngambil internet kampus ya dia agak lancar. Mau sambil recording, sambil streaming juga nggak masalah. Intinya kalau kalian di rumah lancar internetnya, maka gunakan yang online. Nanti dia nyuruh import apa silakan dilakukan. Nah, untuk gambaran realnya boleh ngelihat rekaman yang kelompok SI5K di pertemuan 5. Ini saya nggak bisa ngatur nih kalau dia import file terus. Bisa nggak diatur? Bisa, tapi langkah-langkahnya lumayan panjang. Yang pasti ini koneksi internet kita. Oke. Udah ya, kita lanjut lewatin ya. Cara online kita lewatin mau nggak mau. Import demo kontennya mau nggak mau di skip. Tapi sebagai gambaran sekali lagi boleh lihat yang SI5K. Gambarannya gimana yang SI5K? Contohnya kayak gini nih. SI5K. Ya, yang kalian kalau bisa ya tinggal import itu aja, tunggu sampai selesai. Bagus. Yang ini saya buka kelompok yang SI5K. Yang A ada nggak tampilannya juga. Nah, ini SI5K. Ini color Mac lah kalau nggak salah. Yang A dan yang B. Ini belum tampil dua ini. Nah, ini kayak website sama Luhur nih yang Flash punya. Tapi udah diganti tampilannya. Ada tema satu lagi yang lebih menarik dari tampilannya dari yang ini. Satu lagi, nah ini yang baru kelas pagi tadi juga. Dia ada slidernya. Tapi sama, ngambil dari mana? Import demo konten ya. Jadi import demo konten itu rata-rata ya tampilan webnya udah menarik. Kita nggak bikin dari awal lagi, nggak ngisi dari awal. Tinggal kita modif sesuai keinginan. Oke, itu tujuannya. Tapi kalau yang kayak gini nggak berhasil, ya mau tidak mau kita jangan terpaku. Waduh, udah baca-baca. Ya cara berikutnya. Nah, cara berikutnya adalah kalau tadi dibilang online, kalau cara kedua ini adalah semi online. Caranya gimana? Berarti kita harus mendapatkan file zip-nya. Contoh, di website WordPress ORG, sebenarnya yang saya bilang di sini lumayan banyak tema-temanya. Kalian bisa WordPress ORG yang tabs ini. Banyak pilihan tema. Cara ngambilnya gimana? Kenapa di sini? Ceritanya kalau kita dari back end-nya dia yang install nih, kita nggak bisa download pakai IDM dulu file zip-nya. IDM yang ini nih, ya, untuk IDM untuk download biar cepat. Tapi kalau dari web-web yang begini, kita bisa ngambil dengan cepat. Nama Hestia misalnya. Saya klik, SAM kita 56, yang versi PHP-nya 56, di atas 54. Berarti kita aman nih, bisa kita gunakan. Cara ngambilnya gimana? Ini nih kalau kalian tunjuk download, ya, di kiri bawah nih ada tulisan URL yang ujung-ujungnya zip tulisannya. Ada nggak?
downloadnya ditunjuk. Di kiri nih, kalau kalian tunjuk ada zip. Saya ulangi ya. Nih. Saat kita tunjuk begini, kalian lihat bagian kiri ini, ya, ada sesuatu tulisan. Tulisan itu sebenarnya link ke arah filenya langsung. Nah, cara ngambilnya nyuliknya gimana? Ya, saya tinggal ngopi sebenarnya, copy, masukin di IDM ini. Nanti ya dia harusnya lebih cepat untuk download ya, karena dia ngambil seluruh jalurnya. Saya akan nyimpen di folder 5 ya. Ini SE5K, salah. SE5J folder kelima. Saya akan nyimpen di sini. Nyimpen apa yang mau di-download tadi tuh? Mana dia? Nah, ini ya. Berarti saya di folder 5 tinggal saya save. Tinggal saya klik. Kebetulan kalau koneksi internetnya lambat sih tetap lambat lah. Cuma jauh lebih cepat kalau kita bandingin yang download manual. Download manual itu rentan gagal. Walaupun seolah-olah dia sukses download, nanti tiba-tiba dia filenya korup. Nah, ngatasi file korup itu caranya pakai IDM. Ya, jadi salah satu keuntungan yang semi online yang sedang saya tunjukin sekarang ini mana tadi itu. Nah, yang semi online adalah kita bisa mendapatkan file zip-nya dulu. Di mana file zip-nya kalau kita download manual menggunakan yang ini tambah install, itu kan sama dengan download, dia naruh tuh install tuh. Ya, itu kembang kempis biasanya. Nah, caranya gimana biar nggak kembang kempis? Ya mau nggak mau pakai tools lain. Salah satunya IDM ini untuk ngambilnya. Nah, udah selesai gimana? Dia pasti sukses, pasti nggak korup nanti. Dapatlah file zip ini. Oke, harusnya gitu ceritanya. Kalau udah dapat gimana? Nah, kalau udah dapat, untuk installnya kita mesti ke tampilan tema, tetap kayak tadi. Bedanya tadi kan tambah baru, milih dari yang ada kan? Ya nggak? Yang ini kita unggah tema. Filenya kita itu yang tadi itu perlu diekstrak nggak? Jawabannya enggak. Klik unggah tema, pilih file zip-nya, buka di mana kalian simpan. Kalau udah diinstal, udah segitu aja. Tapi lihat tulisannya ada apa nggak. Nah, melebihi batas upload maksimal. Kalau kalian ingat sebelumnya kita pernah bahas tentang media. Masih ingat nggak? Terus gimana biar bisa naik? Nah, sebenarnya kalian tinggal nyari aja nih. Bisa ngubah dari HT Access nih. Cari misalnya di HT Access. Jadi internetnya ya istilahnya sangat membantu kalian apalagi menemui masalah. Cari aja dari keywordnya ini. Apa yang perlu dilakukan? Coba saya lihat. Saya sambil tutup aja deh yang lain nih. Ini contohnya yang kelas lain. Sekali lagi tinggal kita download, dapat file zip-nya. Harus nggak dari web ini? Nggak harus. Nanti saya tunjukin lagi yang dari web lain. Sementara kita selesaikan yang ini. Nah, dia cuma barangnya ini kata dia. Hoster. Tapi kurang lengkap. Kalau nggak salah pun di grup pun udah pernah saya kirim yang gini-gini nih. Cara meningkatkan. Nah, saya buka yang niaga hoster. Nah, saya ke bagian intinya aja. Saya copy, taruh di file HT Access. Berarti adanya di sum htdoc 5j HT Access. HT Access nih kita buka. Nah, terus ditaruh di mana? Kebetulan di sini kan nggak ada nih. Berarti kita bisa taruh di sini. Oke. Hanya gitu, simpen. Kemudian balik lagi ke browser ya. Jika terjadi kayak gini ya, nah kita tinggal reload aja. Reload test. Coba lagi lihat. Nah, baru dia ada tulisan
bongkar paket, berhasil masang, tema berhasil. Ini yang penting, diaktifkan. Nah, justru dia bisa translate ke kita, ke bahasa Indonesia. Tuh, pembaruan terjemahan berhasil. Kalau udah, kita tinggal aktifkan. Oke, jadi tadi file zip-nya kita unggah, udah habis unggah diinstal. Kenapa yang saya tadi seolah-olah gagal? Karena batas maksimal ukuran file yang diupload. Saya cuma 2 mega tadi, filenya 4 mega. Maka agar bisa lebih gimana? Nah, saya mesti naikin. Oke, scriptnya yang kayak gini nih, nggak perlu dihafal. Saya kirim aja deh. Nggak perlu dihafal, yang penting kita tahu naruhnya di mana. Nah, naruhnya di hot access, jangan di dalam if-nya, taruh aja di luarnya misalnya. Oke, yang kalian di depannya belum tampil juga. Tapi tahu lah ya maksudnya, install ya. Milenial. Belum tampil juga. Tapi hidup. Habis baterai. Nanti sekarang lagi kali. Kita lanjut ya. Mau sampai mana tadi? Oh, cara nginstal ini udah selesai ya. Install yang secara semi online. Kenapa dibilangnya semi? Untuk dapetinnya tetap online. Tapi installnya kita nggak langsung klik install. Nah, terus selain web WordPress org, masih ada nggak web lain? Jawabannya ada. Caranya kayak gini aja nih. Kalian mau bikin website apa? Tema bank WordPress. Tinggal keyword kayak gitu. Misalnya ada yang kerja di bank ya. Banking nih bilangnya Temforest. Tapi kita lihat dulu. Kalau Temforest nih ada harga nggak? Ternyata ada. Ada $59, ada 49 dan seterusnya. Lewat kan? Kita cari yang gratis. Template Monster. Ini juga Blockbank. Ya ini udah pasti banking ini. Nah, saya coba. Tapi ada kata-katanya free. Nah, siapa tahu dapat free lebih nih. Buka, udah beberapa dibuka. Wih, lebih mahal kata kalian kan, tutup, tinggalin. Ini ada nggak nih nulis harga deh? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Yang ini SKT demo download. Ada tombol downloadnya lagi nih. Nah. Iya, tapi nggak tahu bener gratis nih. Nah, pura-puranya Grafida ini aja. Saya coba Grafida, saya pun nggak tahu berbayar nggak. Nanti saya kirim linknya. Oh, berbayar lewat, tutup lah. Nyemek kan misalnya. Nah, terus ini apa nih? Finance Bank. Saya buka. Sama, ya. Tema apa nih? Misalnya tema WordPress gratis. Keywordnya kita ganti aja lah. Ya, ada yang mau nanya? Suara siapa nih kira-kira nih nanti nih? Leodi, Batman. Leodi aman? Aman Pak. Bagus. Leodi, Arvina, Lia. Oke, lewatin dulu. Tema gratis. Naga Hoster, template gratis, Dewa Web, terus recommended. Intinya saya pun asal-asal buka deh. Nah, tema yang terbaik untuk website Anda kata dia. Kualitas ini itu ini Hestia udah nanti itu. Ini di mana nih? Shapely, coba dicari. Dia ada di WordPress org. Lewatin juga lah. Saya coba dari ini deh, dari WordPress ini ya. Nah, di sini ada kata-kata download nih.
Saya coba asal-asal aja, bisa nggak deh? Saya kan open nih, ya. Intinya saya masuk grup Telegram, nyari WordPress yang premium, tapi yang bisa di-download. Saya ngetes nih, saya download, saya pun nggak tahu benar nggak barang ini. Nah, kita coba aja dulu nih. Daripada penasaran, mumpung daripada nyari nggak ketemu kan, saya coba cari. Nah, saya simpan di sini. Terus ini, nah kalau nyimpen kayak gini kan agak lambat nih, cepet juga lah dia. Cara lainnya sih kita bisa pakai IDM juga kayak kayak gini nih, add URL. Nah, tinggal tinggal download. Nah, tinggal dicari lebih cepat yang mana nanti. Ini 1 menit, ini beberapa detik lagi. Ya nggak? Padahal duluan ini kan download tadi kan, IDM-nya download juga. Tumben-tumben internetnya lagi cepet nih. Apa terganti nih jaringannya nih? Enggak kok. Berarti lebih cepat ini ya. Nah, belum selesai. Ya nggak? IDM tadi lebih cepat. Nah, saya mau ngeliat bener nggak isinya apa sih barang ini? Oh, ternyata isinya barangnya kayak gini. Bukan file zip sayangnya. Sayangnya bukan file zip. Terus bagaimana ceritanya agar bisa dipakai? Caranya kayak gini. Inilah mau nggak mau cara yang ketiga ini. Mau nggak mau saya kirim ke kalian nih. Ini saya kirim di grup. Kita biar sama, kita coba nih. Jadi kalaupun ada apa-apa kan sama-sama tahu nih masalahnya. Nih, jadi saya dapatnya dari grup, saya kirim ke kalian, saya taruh nih. Nah, ini bahan bahasan kita nih. Kalau dari kelas lain, saya ngambilnya dari web web yang ada di internet. Paling enak dapat file zip-nya. Jadi kita tinggal pakai. Bagaimana kalau yang kayak gini, bukan file zip? Bisa nggak dipakai? Jawabannya antara dua itulah. Nah, ini yang saya bilang lagi nih. Download manual, udah nunggu lama, valid pula nanti. Ya nyakit hati ujung-ujungnya ya enggak. Ini berarti dibuang. Nah, makanya rekomendasinya sih sebaiknya pakai bantuan software untuk download. Salah satunya IDM. Ini saya close. Silakan kalian download yang saya kirim di ini. Belum selesai. Tunggu aja. Sambil mau nanya boleh ya, isi waktu dengan nanya boleh. Cara install pertama online, tinggal ngeklik. Cara install kedua, nyari di Google. Maunya tema apa sih? Tema tentang hijab misalnya, atau tema tentang olahraga. Ada nggak di Google? Bisa jadi ada, tinggal kalian cari. Ujung-ujungnya dia dapat file zip. Kalau dapat file zip, kita tinggal unggah tema. Iya nggak? Cara yang kedua. Kalau nggak dapat zip, contohnya sekarang RAR. Silakan kalian download dulu. Saya sampaikan cara makainya. Karena ini kaitannya dengan yang nomor 3. Mengenai cara kalian install yang mana, ini bebas. Tapi untuk UTS, usahakan kalian menggunakan jangan PHP 7, bahkan PHP 8. Karena kan saya ngoreksinya butuh di laptop ini kan, saya menggunakan PHP 5.6. Jadi usahakan sama. Kalian kan minimal 5620 kan, saya ini pakai 5640 nggak masalah. Jangan pakai yang 7, karena tema-tema itu bisa jadi nggak jalan di saya. Nanti kalian bilang, oh Pak, yang diku bagus kok, kata kalian kan, tapi di saya nggak jalan. Karena apa? Ternyata beda versi PHP-nya. Memang bisa kayak gitu, jadi usahakan sama untuk belajar. Jika sudah, ya, ini kalian sudah download ya. Oke, ditunggu. Intinya, yang begini nih, kalau zip, kita tinggal terapin cara yang kedua. Tinggal mengupload. Oke. Kalau dapatnya bukan zip gimana? Ya mau nggak mau kita ekstrak kan? Nah, inilah yang disebut cara ketiga sebenarnya. Nah, ini pun banyak nih dia nih, ada plugin, ada themes. Ini ternyata dia filenya. File aslinya ini nih barang ini. Ternyata dia di dalam file RAR ada child theme-nya, perlu kita masukin. Perlu satu persatu nih, dokumentasinya nggak usah lah.
lisensinya nggak usah dulu lah. Plugin, nah pluginnya mesti kita taruh yang ini barangnya nanti. Nah, ada beberapa barang dia, tapi yang kita perlukan Ghost Study itu dulu. Siap? Kalian ekstrak, pastikan tahu ada Ghost Study. Saya pun nggak tahu sukses apa enggak ya, ini namanya nyoba nih. Kita dapat download. Karena apa? Ya sebelum tahu ya mesti ngambil dulu. Sudah sampai ini? Ya, intinya yang tadi download dulu, yang saya kirim di grup itu di download dulu. Jika sudah di download, diekstrak. Sudah? Jika sudah, coba diunggah. Ini nih, kan file ini. Unggahnya gimana? Berarti kan kalian harus tahu nih nyimpannya di mana tadi kan? Udah? Yang ini nih dari tema ini tema. Terus ada tombol yang namanya tambah baru. Ada unggah. Nah, dari unggah ini silakan choose file. Ya, intinya setelah unggah kan milih file. Udah di mana kalian nyimpen tadi? Kalau saya sih di sini. Nah, ini saya buka. Hmm, itu saya buka filenya, kemudian iya sama lah kayak tadi, caranya sama. Bedanya kita dapat dari penyedia yang berbeda. Bedanya itu. Kalau udah coba diinstal. Nah, bongkar kan dia. Udah selesai tuh. Kalau udah diaktifkan, sama kok. Nah, terjadi kalau tidak terduga, biarin, lewatin. Yang penting kita aktifkan dulu. Aktifkan. Nah, ini yang nggak seru nih. Bisa jadi kalau dia bilang error-error seperti ini, ya versi PHP-nya. Oke, versi PHP-nya yang beda. Jadi yang ini ya nggak bisa dipakai. Kita mesti tinggalin. Gimana caranya Pak biar biar nggak terjadi kayak gini? Ya otomatis ini kan nggak bisa dihitung nih. Kalian back aja dulu, back. Atau kalau mau bersih, mulai dari WP admin lagi, ya sama. Oh Pak, kalian terjebak nih caranya gimana ya nggak? Ada loading malah kayak ginilah error. Kan bikin hancur tuh, masa ngulangin dari awal ya nggak? Kita coba nih ngatasinya nih. Siap? Cara mengatasinya kalau ada kalian kayak gini, daripada tersiksa ngulang lagi dari awal maksudnya, ya kamu enggak. Udah selesai install tema. Berhasil malahan diaktifkan. Hah? Enggak. Iya, diaktifkan. Diaktifkan berhasil. Jangan bingung, justru bagus yang kalian berhasil. Tapi jika tidak berhasil kayak gini nih, apa yang mesti dilakukan? Yang kalian berhasil berarti. Iya, silakan. Hah? Mana? Kamu share screen, share screen. Mau nggak mau online kamu? Share screen biar temannya ikut juga. Dari Google Meet-nya kamu join dulu berarti. Tunggu ya, temennya mau coba share screen.
Udah? Kalau nggak ribet ribet share screen, kalian kirim screenshotnya di grup Telegram aja, saya tampilin di sini. Biar yang lain bisa lihat juga. Tergantung warningnya. Jika ada kata-kata future, thrown, exception kayak gitu dicuekin, nggak masalah. Kamu screenshot kirim ke Telegram. Iya benar. Seluruh layar Anda. Oh, ini sama dengan saya nih. Kamu aktifkan langsung. Aktifkan. Nanti sama hasilnya. Bagaimana? Si Claudia ngapain? Kan gini, seluruh layar. Pilih yang beginian. Share. Diklik lu. Hehehe. Di share. Tunggu ya. Sama Andri. Error. Mana? Coba kita pin. Pin. Mana nih biar agak gede nih kelihatannya. Welcome to. Let's go bilang gitu. Ya kalau yang kamu bisa nih let's go. Ngapa ditutup? Yang tadi tuh. Nah ini let's go. Ya ini jika berhasil ya, bisa jadi versi PHP-nya beda. Coba kamu lihat di sum kamu versi berapa. Klik sum control panel. Biar kita tahu sama-sama nih. Bukan yang itu, yang di bawah. Sum control panel yang di bawah. Nah, ini pakai 2021 330 yang saya 2019 PHP 7. Ya. Ini yang saya bilang tadi, beda versi PHP nanti dia beda. Dia tahunya versi 7 gimana? Itu depannya sum versi 7425. Ya. Jadi bisa kayak gini, bisa, tapi di sayanya nanti saya lihatnya error. Berarti mau gak mau kalian nyesuaiin. Bisa nggak di satu komputer ada 2 sum atau lebih? Bisa. Bedain folder aja nanti bisa kayak gini nih. Kalian lihat ya, malahan bisa ditaruh di drive D juga kok. Ini saya ada 2 sum, satunya sum biasa, satu sum 5, satunya sum yang 7. Dua-duanya ada, tapi dia nggak bisa running bersamaan. Biar bisa bersamaan gimana? Portnya bisa harus dibedain, proses ID-nya harus dibedain. Tapi paling aman di stop dulu. Jangan install sebagai service. Ya. Jadi yang kita gunakan sepakat aja sum 5. Nah, yang bisa kebetulan kamu sum 7 tadi itu. Ya. Kebetulan. Jadi menyesuaikan aja. Boleh nggak yang lamanya dibiarin kayak gitu? Boleh. Ini saya ada lagi sum lainnya. Ya. Nggak masalah. Ternyata penyebab bisanya sekali lagi dia pakai sum yang versi 7, PHP 7 jadinya. Oke. Memang yang zaman sekarang rata-rata udah ke 7, bahkan ke 8 pun ada. Lanjut ya. Berarti udah tahu penyebabnya ya. Yang kamu bisa ya tinggal let's go aja. Bukan nggak boleh, boleh gunakanlah, tapi biar kita seragam 5 aja pakainya. Ya, yang penting kalian tahu caranya aja dulu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini tinggal apa nih, continue nanti. Dia nginstal pluginnya yang kamu nih. Nanti mirip kok dia, tampilannya mirip. Justru server malahan memang yang di hosting udah nyediain PHP 7. Ya. Sebaiknya yang 5. Bukan ganti, install satu lagi. Bedain folder aja. Contoh yang sekarang kan kamu folder sum, nanti dia sum 2 misalnya kayak gitu.
Ah, ah. Udah yang ini? Ya. Ada gambaran lah intinya ya. Tinggal kamu next jadi kok nanti dia. Nah, kita coba bahas. Pak, kami ini berarti kamu stop share dulu, stop sharing. Saya coba share screen lagi deh. Pak, bagaimana jika ya kami jadinya kayak gini nih, mau buka WP admin pun error. Masa saya harus bikin ulang ya enggak? Leteh kita bikin ulang. Udah, waktu UTS bentar lagi ngumpul, mesti bikin ulang, leteh kan, udah lulus lah. Jangan gitu dulu. Nah, kita usaha deh. Caranya gimana? Siap? Ada yang kayak saya gini tampilannya selain Adri Bayu Atmaja ada? Sama. Sama kan? Di WP admin pun tidak bisa kan? Di front end-nya, waduh mati lah Pak, error semua ini Kak. Kita bilang kan WP admin betul lah ini. Ada lagi? Jeffrey? Sama. Sama kan? Yang kita PHP 5 sama kayak gini ya. Oke. Caranya gimana? Semoga teratasi nih. Kita coba nih. Meluncurlah ke htdoc kalian. Meluncur ke htdoc. Ke yang ini. Yang folder SI5J. Udah. Ke htdoc yang SI5J. Ke htdoc SI5J. Sudah. Coba cari WP konten. Ini nih mau kita paksain agar temanya mau nggak mau dihapus. Ke temp. Udah. Apa tadi tuh? Ghost tadi ini kan. Dihapus. Shift delete. Enter. Mau nggak mau kita paksa buang. Kita belum tahu apa yang terjadi selanjutnya. Coba aja. Biasanya dia balik ke tema sebelum. Ini cara hapus paksa. Udah. Yes. Coba akses ulang. Akses ulang. Nah, tidak ditemukan. Di sini coba akses ulang WP adminnya. Minimal udah teratasi. Juga penyebabnya yang kita hancurkan. Jadi kalian kalau nemuin kayak gitu jangan ngulang dari awal, nggak perlu. Oke? Nggak perlu ngulang dari awal, cukup hapus si tersangkanya. Makanya saya bilang, usahakan saat install tema, jangan langsung banyak install. Pening kalian nyarinya nanti apa penyebabnya. Satu dulu, oh satu ini aman, udah simpan keep. Saya cari tema berikutnya. Oke, nah kalau udah tahu, berarti ketampilan tema. Nah, tema rusak kayak gini ini kan tadi tuh, baru kita ganti ke yang lain. Baru kita ganti yang Hestia atau yang Elegant Pink atau apa. Udah, harusnya udah normal nanti. Yang tema rusak nanti ya biarin, kan memang kita sengaja hapusin dia. Nah, harusnya udah teratasi. Harusnya nggak error lagi. Mana tema rusak tadi? School tadi udah hilang lah, aman. Oke, jadi solusinya itu hapus folder temanya. Sama kalau kita buat plugin juga kayak gitu. Kalau plugin itu nyebabin error, nah mau nggak mau kita hapus. Oke, bisa ya harusnya ya. Berhasil nggak? Kamu kirim screenshot ke grup Telegram coba. Kalau nggak kamu fotoin aja deh. Foto taruh di grup Telegram. Ada kamera handphone Claudia Cynthia Bella. Yang ikut Google Meet aman? Nggak ada pertanyaan? Aman terkendali. Wah keren jawaban. Orang-orang yang ini nggak ada ya? Ada orang-orang yang belum saya absen? Yang saya tampilin ini bener nggak ada ya orangnya? Ada Pak, Ada. saya belum absen Pak. Siapa? Eko Prayoga Pak. Eko Prayoga. Kita lihat. Kalau nggak salah tadi nama Eko itu sudah deh. Eko Prayoga. Udah Pak. Nih. Iya ya. Sip. Oke. Ini 188 Pak. Hah? Beda ya dengan ini ya? Sama lah kayaknya.
Sama kan Eko ya? Apa? Sama kan ini kan? Nggak kedengeran, Pak. Sama tuh Pak. Iya, Ya, Pak, itu sama. Pak. Sama kan? Ya, ya, ya. Iya, mana tadi? Nih, ya, Eko Prayoga hadir di Meet. Udah. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Gak ada? Hah? Perlu diklik aktifkan. Ya tema online. Secara online ini kamu tanya kan? Nah, kita lihat yang si ini nih. Mana tadi tuh? Nih. Mana? One click demo importer. Dia bilang ready to use. Quick setup aja. Coba lihat apa yang terjadi. Justru yang ini bahasnya tentang LMS, Learning Management System. Lebih sakti lagi sebenarnya. Plugin lagi. Foto aja lagi lah. Di foto lagi lah. Pada intinya, tema-tema WordPress itu sangat banyak. Ya, ceritanya saya pun gak mungkin kapalin. Ceritanya gimana? Ya kita mesti coba. Ya kita mesti coba nyari yang terbaik. Kira-kira yang mana? Yang paling cocok untuk kalian. Sama kayak manusia. Manusia udah sangat banyak. Ya, taunya kalian yang cocok bagaimana? Ya tinggal dicari. Welcome. Ya run. Tinggal ngikutin aja apa yang mesti diisi. Nah, kalau dilihat di sini ini untuk ya semacam e-learning. Kalau tema yang sekarang yang apa Go Study tadi itu untuk semacam e-learning. Coba kirim lagi. Ya, kita lihat. Kebetulan kasus temenmu kayak gini ya. Belum tentu yang kita kayak dia. Tergantung pengembang temanya. Tapi mirip-mirip. Nah, ini nih bahaya nih, jangan. Kalau udah kata-kata PayPal, kartu kredit, sebaiknya hindari. Bukan, bisa jadi kaliannya kena nanti punya akun, punya saldo segala macam kesedot. Jangan. Ya, biasanya justru bahaya yang kayak gini nih. Kita hindari lah ya, ada kaitan-kaitan dengan uang. Ya, berbahaya. Dihapus aja sebaiknya. Itu untuk kita uji coba. Kalau nggak nyoba kan lurus-lurus aja nggak tahu kan. Nah ini nih ada yang belok dikit kayak gini nih sebaiknya jangan. Ya kalau PayPal karena bisa offline dan online ya dia. Tahu-tahu kalian saldonya udah kurang dibelanjain orang ya kayak gini-gini lah penyebabnya. Lewatin ya berarti ya. Nah saya ulangi yang tadi langsung online berarti udah tahu caranya. Udah ya. Kan tinggal ngeklik aja kan. Semi online, download dulu, dapat zip, baru kita install. Oke, diunggah. Cara terakhir adalah udah dapat nih foldernya, folder tema itu yang kita taruh nanti. Nah, kita ke cara terakhir. Kalau saya rekomendasikan kita menggunakan cara yang terakhir ini. Karena apa? Paling aman. Contoh, kalian di kampus download dulu tema misalnya. Udah tahu zip kan? Nanti Pak, opening pakai HT Access tuh karena apa? Salah ngubah HT Access yang ini nih, nggak jalan tuh website kita. Salah kotak-atik ini, website kita nggak jalan. Sehingga apa? Sebenarnya cara-cara kayak gini memang di satu sisi ada bisa dibilang praktis, tapi praktisnya kadang dalam tanda petik salah dikit justru nggak jalan. Cara paling aman apa untuk mengatasi hal itu? Ya cara paling aman sebenarnya ini, mau seberapapun ukuran temanya sebenarnya dia nggak ngaruh. Karena tinggal naruh. Nah, cara naruhnya gimana? Nanti ada namanya WP content, ada tab. Berarti foldernya tinggal nyesuaiin dengan kalian. Nah, tinggal kayak gini nih. Tinggal nyesuaiin. Nanti plugin pun kayak gitu. Berarti kalau paling amannya yang ketiga ini. Download tema gratis, tadi itu belum dapat juga. Coba kita carilah. Selain website yang tadi, ya kita cari Allegiant. Allegiant dari web apa?
WordPress stem. Nah, kebetulan dari sini juga. Nah, tapi saya ngambilnya dari website lain lah, biar agak beda ya. Jadi ada WordPress stem, ada yang CPO stem. Saya coba yang CPO. Cara ngambilnya gimana? Ya ini ibaratnya kita googling dulu website universitas atau website kampus. Dia ada buy, tapi ingat kalau ada kata buy kan beli. Coba yang light atau yang free. Diklik, nah tuh ada nih alamatnya di bawah nih. Tuh yang zip. Ya saya tinggal copy aja biar lebih stabil. Saya pakai IDM. Nah kayak gini, persis kayak tadi tuh. Start download, tinggal tunggu 5 mega tuh dalam beberapa detik. Ya kalau yang pakai ini nih dia minim kegagalan biasanya. Oke, tinggal kita download. Ya sambil nunggu lah nanti tiba-tiba ada filenya. Nah, yang saya mau sampaikan nih langkah berikutnya adalah cara nginstal tema, di mana temanya itu kita download dulu, tapi nggak kita unggah. Karena antisipasi, Pak, saya kebingungan kalau pakai HT Access bisa nggak jalan. Ini pun udah pernah bikin ulang, maksudnya. Caranya gimana supaya nggak bikin ulang? Ya cara paling aman tuh cara yang ketiga ini. Tinggal naruh di foldernya. Oke, kita tinggal tunggu sampai dia selesai. Nah ini udah selesai nih. Kalau udah selesai, kalau yang sebelumnya kan cara kedua tinggal kita unggah. Yang ini nih perlu kita ekstrak. Kita ekstrak, dapatlah folder. Isi ini jangan diganggu-ganggu nih. Folder inilah yang oh ini biar kalian bisa nyoba, saya kirim linknya nih. Ini saya copy link, saya taruh di sini. Nah, nanti bahan untuk kalian download. Kemudian mana tadi itu ya? Bukan ini. Nah, dia kan Allegiant nih. Udah saya ekstrak. Kemudian apa yang dilihat? Lihat aja dulu isinya. Isinya model-model begini nih. Tapi jangan diganggu gugat. Bukan isi dalamnya yang diambil, satu foldernya. Di copy atau di cut. Kalau nggak mau bingung cut aja. Karena kita kan masih ada yang aslinya nih, yang ini. Ini kan hasil ekstraknya. Di cut. Kalau udah di cut, kita ke htdoc yang namanya wp content tabs. Di sini lokasi paste-nya. Nah, udah. Kayak gini, cukup kayak gini. Itu tuh udah install namanya. Kalau yang pertama kan kita ngeklik install dulu, nunggu loading. Kalau filenya gede otomatis lama. Cara kedua download zip dulu, baru diunggah. Tapi kadang unggahnya pun gagal. Karena maksimum upload file time. Apalagi RAM-nya kecil misalnya. Lebih lama lagi nungguinnya. Cara ketiga paling aman. Download zip-nya ekstrak. Tanpa diunggah-unggah lagi. Hasil ekstraknya tuh ditaruh di folder wp content tab. Udah nih dapat folder. Nah, cara pakainya sekarang. Saya bilang, oh tadi itu udah install. Iya udah install. Berarti kalau udah selesai install, tinggal diaktifkan. Cara mengaktifkannya adalah tinggal balik, ya enggak? Ke tampilan tema. Dia udah pasti terpasang di sini. Tinggal kita cari mana yang, nah ini kan dianya tadi. Tinggal kita aktifkan. Udah selesai. Sama, dia kalau mau get started atau mulai, sama kok kata-kata kayak gini. Welcome, get started, apalagi ada nggak import lagi. Nah, ini nih demo konten nih. Nggak masalah, dilakukan aja selama koneksi internetnya aman, kita bisa import demo konten. Jangan heran nanti banyak post, banyak laman jadinya. Di media pun tiba-tiba ada sesuatu yang diupload sama dia ya karena demo konten. Tapi demo konten itu untuk membuat website kita mendekati hasil akhir dari dia tuh, dari preview dia. Kalau ini kan dibilang ada, ya ada memang ada konten kita nih, tapi belum terlalu menarik. Tombol inilah yang jadi penting. Mau nggak mau diklik aja.
tunggu install. Ya mau nggak mau tetap connect internet. Ya kapan-kapan pasti ada kalian nyediain waktu untuk ngambil demo kontennya. Bisa dimengerti sampai ini? Intinya yang ini tinggal pindahin, naruh di folder tema. Lebih praktis. Tinggal ngambil demo kontennya. Kalau yang ini dia jualannya nih, apa beda versi Lite atau versi free dengan versi premium misalnya, atau dengan versi pro? Nah, sampai tunggu ini ditunggu aja, jangan ditutup kata dia. Kata dia sampai 1 menit lah kurang lebih. Lumayan kecil ya harusnya nih. Nah, udah hilang tadi itu berarti udah selesai dia menginstal Kaliform, lebih ringan nih. Kaliform kalau ada kata-kata form berarti ya formulir. Nanti ada buku tamu segala macam mungkin dia bisa pakai di sini. Tinggal tunggu aja. Selebihnya tuh kita cuma ya ngeklik dia yang ngerjain. Dia udah memudahkan kita intinya. Nah selesai ini kita coba custom themes ya. Sementara kalian download yang saya kirim terakhir ini yang Allegiant nih. Ini yang di download, ini bahan prakteknya. Silakan kalian install. Biar sama, kita gunakan yang sama. Kalaupun bingung, ya sementara kalian lihat dulu lah. Karena ini saya sembari ngerekam. Nanti bisa sambil dilihat rekamannya. Dia masih proses, tapi si Kaliformnya udah hilang. Ya, kalau yang masih terikut, boleh tadi ngeklik import demo content. Silakan. Ya si Adri masih aman. Sip. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya ya. Ada yang udah selesai? Udah. Si milenialnya sudah. Keren. Si Claudia sudah selesai juga. Oke. Wih, Desi Natalia sudah datang. Selamat datang Desi Natalia. Selamat malam, Pak. Iya. Kita cari lagi. Johan, Christina, Lia, Raffi, Muhammad Raffi. Sehat Desi Natalia ya. Sehat, Pak. Bagus. Nurjano. Hah? Matematika bisnis, Pak. Oh lah. Udah aman. Tinggal yang belum ini. Simpan dulu biar gak hilang. Sudah sampai mana? Belum juga. Ya mau download lagi. Download lagi, tunggu lagi. Ada yang udah selesai? Biar bisa share screen. Si Andri sudah? Oke. Ya cewek-cewek di belakang sudah? Udah? Boleh share screen lah kalau mau. Biar kita cepat bahasnya. Boleh, silakan. Boleh pakai headphone lah. Nah, tapi di mute. Nanti kamu tunjukin pakai kameranya. Iya, share screen. Atau enggak, kalau enggak pakai handphone, nanti kamu tunjukin dari handphone.
Oke banget. Udah mau setengah 9. Di htdoc ada folder wp content, ada folder tabs. Oh, lama. Sabar, Vio, lagi ganti jaringan. Import konten, mana nih lama nih? Ya Vio udah ya Vio ya. Ulang lah, ulang. Habis itu gini. Import lagi, siapa tahu lebih cepat. Jaringan Pak lemot. Ya. Hah? Ada yang udah selesai? Kita cuekin aja lah ya daripada waktu makin habis ya. Yang penting kalian tinggal ngikutin aja gini. Import, udah tunggu sampai selesai. Kalau dia nyuruh aktifkan, aktifkan. Ah, udah selesai tahu-tahu yang saya nih. Nah, kita lanjut aja nih. Kebetulan udah selesai ya. Kalian lihat aja. Karena waktu terus berlalu. Ya kalian tinggal tunggu. Tadi kan saya gini nih, ya nggak? Dia ada tombol. Saya klik import lagi. Tahu-tahu dia udah selesai sekarang. Nah, bagus lah. Kita lanjut ya. Apa yang perlu dilakukan jika udah selesai? Getting started udah selesai. Recommended udah selesai. Yang pluginnya nggak ada lagi. Udah berarti selesai. Nah, ceritanya gimana? Saya coba reload halaman awalnya. Ternyata benar lebih keren sekarang. Ada animasi-animasi ya nggak? Screen Pak. Hah? Oh, set screen nggak Screen ada. Pak. Pantesan kawan-kawannya bingung nih. Nah, ini ya, tadi itu dia ceritanya recommended action ya. Tadi masih ada angka import content. Oke. Hah? Kamu lagi nanya apa nih? Hasil ekstrak. Hasil ekstrak file zip. Foldernya tuh ditaruh di wp content tab. Itu cara yang ketiga. Nah, yang ini nih, saya nih udah selesai nih. Saya bilang, saya reload tadi. Hasilnya adalah di front end ya, ada slider. Udah keren. Kita coba manfaatin ininya nih sekarang. Udah? Kalian lihat dulu lah ya intinya nih ya. Nanti kan videonya bisa diulang. Yang penting kalau koneksi internetnya kencang, dia aman kok. Kita lancar ya. Kita lancar. Kita lanjut ya. Nah, Pak, gambar kacamata, gambar ini ada di mana? Ada tulisan Kuala Lumpur nih. Kita coba cek nih sekarang. Lihat ya. Kita punya htdoc. Di dalam htdoc folder time kan khusus tema-tema. Saya coba lihat upload 2012. Hah, kapan-kapan dulu? Kita kan 2021 ya nggak? Tapi terbuatnya 15 November. 15 November, hari inilah terbuatnya. Jam segini. Nah, ceritanya gini. Kan kita ngeklik import demo konten tadi tuh. Ya. Bisa jadi konten-konten itu dibuat oleh pembuatnya di tanggal-tanggal sekian. Tahun-tahun sekian, bulan-bulan sekian. Tuh, yang apa tadi? Pemandangannya di depan saya klik-klik itu ternyata ini. Nah, siapa ini kan gak jelas juga kan? Tapi harusnya ada di dalam webnya ini. Nih kita lihat nih. Nah, yang muka orang kayak gini nih, entah muka siapa. Nah, ini barusan tadi, ya nggak? Ternyata dia bikinnya di tahun 2015 bulan Juni. Terus ada lagi 2014 dia ngupload apa nih? Oh, orang-orang kayak gini nih, di mana muka-muka kayak gitu. Nah ini nih, ya nggak? Dan seterusnya. Nah, jadi walaupun sebenarnya
Kalau secara pemakaian normal ya, dia akan terupload di tahun ini. Kalau kalian ingat pertemuan sebelumnya, kita udah ngupload kayak gini nih. Iya nggak? Kita ngupload dari media itu. Nah, kok bisa ada barang-barang kayak gini? Ya ceritanya karena kita ngupload. Dia otomatis diorganisasikan di dalam tahun bulan. Kok ada tahun yang lain selain 2021? Nggak masuk akal nih. Nah, karena kita import konten. Ceritanya itu. Oke, nggak usah dipusingin, biarin yang ini. Karena kita pakai demo konten sekali lagi. Nah, tampilan webnya menjadi udah lebih menarik tentunya jika kita menggunakan demo konten. Nah, yang mau saya bilang, yang ini tadi itu ya, kapan taunya cocok ya? Jika kita udah melakukan langkah-langkah yang kayak tadi tuh. Oh, ternyata dia ini menarik juga ya setelah berhasil diimport demo konten ya. Berarti kita tinggal ngapain? Tinggal motif, ya nggak? Cara motifnya, siap? Yang pasti ada di back end. Ini kan front end. Ke back end ada tampilan, ada sesuaikan namanya. Kalian bisa nerapin walaupun belum ada tema kayak yang saya ini, bisa nerapin ke tema yang aktif yang sekarang ya. Saya ulangi, jika mau belajar, coba klik menu tampilan, sesuaikan. Gak masalah, dia mirip kok. Walau gak 100% sama, dia mirip. Beda tema, beda penanganan. Silakan sesuaikan. Sudah? Walaupun temanya kita beda dengan yang ini, nggak masalah. Sesuaikan. Nah, kita coba nih, apa yang bisa disesuaikan? Yang pertama, kalian ada nggak logo pensil di atas? Yang bagian-bagian logo pensil-pensil itu, maksudnya itu bisa diedit langsung tuh. Apa our core-nya misalnya? Tinggal kalian klik, sama kayak gini, tulisannya bisa diganti. APW misalnya kayak gini. Ya, tulisannya nanti berubah jadi APW. Bisa yang kalian? Nah, kalau sudah terbitkan, nggak harus sama kayak saya nih temanya, tapi penggunaannya mirip. Penggunaan atau caranya mirip. Jadi pensil tuh bagian-bagian yang bisa kita edit langsung. Contoh yang di sini, custom tagline, malam-malam belajar misalnya. Pulang yuk kata tempatnya tadi. Nah, tagline-nya itu atau slogannya. Nanti dia berubah. Oke, intinya yang pensil, oh bisa bagian yang kita edit langsung. Mengenai pensil ini, sama atau beda? Ya tentunya beda, tema beda. Udah? Jelas ya sampai ini? Nah, kita coba back lagi sampai sesuaikan. Nanti dia mirip seperti ini. Ada namanya belum tentu belum ada namanya sesuaikan, intinya di sini ini kalian bisa lihat apa aja. Diklik aja satu persatu. Oh, saya nggak mau lagi kali ini Balmond, udah keren gini masa Balmond. Bank berkelas di dunia. Nah, misalnya kayak gitu. Bank berkelas di dunia. Di mana kelihatannya? Memang belum kelihatan, tapi ini pun ada nanti di UTS saya keluarin. Nanti kan bisa dicek di pengaturan umum. Ada judul dan slogan atau tagline. Oke, ini udah. Kalau mau ada logo gimana? Tadi kan logonya ini. Saya coba pilih logonya dari yang ada aja. Logo gue ini aja lah. Saya sisipkan. Saya mau lihat ternyata benar logonya berganti jadi logo kue. Oke. Width-nya mau diganti nggak kan dia? Width-nya dalam pixel. Misalnya 75. Kalau 75, nah sekecil ini. Udah cukup lah imut-imut kayak gitu kata kalian kan. Nah kalau udah selesai diterbitkan. Terus, Pak, di itu tuh di atas tuh kok logo SAM, ya nggak di sini nih, favicon. Bisa nggak ganti? Kalian coba cari kata-kata icon situs. Masih di bagian atas ya intinya. Cari icon situs. Icon situs inilah untuk favicon. Ketemu? Carilah icon situs.
Dia biasanya dekat bagian judul dan slogan ini. Ada namanya ikon situs, atau fav icon. Ada? Ya udahlah, saya lewatin ya. Kita menggunakan sama-sama yang ada aja biar nggak pusing. Ya. Yuk balik ke tampilan tema. Yang kita ada aja. 20 2020. Coba aktifkan tema 2020 biar nggak bingung. Saya cerita apa, misalnya kalian bingung lihatnya kalian kan, ini kita coba sama. Yang saya mau sampaikan, cara penggunaannya tuh sama aja sebenarnya. Fiturnya beda. Fitur itu dipengaruhi oleh tema yang aktif. 2020 sudah? Nih, kalau sudah, kalian akan melihat ada sesuaikan juga. Sama aja dengan tema tadi juga, nih. Ada sesuaikan juga di sini. Sama kan berarti kan? Nah, saya balik lagi 2020. Intinya sama, cara pakainya sama, walaupun fiturnya kadang dipengaruhi tema yang aktif. Intinya itu, sesuaikan. Nah, mulai dari identitas situs. Ini kan sama kayak tadi kan? Logo. Berarti kalau mau ada logo, tadi itu saya pakai logo ini kan? Nah, silakan dipilih. Oh, logonya bisa dipangkas. Pangkas. Oh, logonya diletakin di sini. Silakan coba yang logo. Saya tunggu. Saya ulangi. Coba pilih logo. Ada di bagian identitas situs. Harusnya kalian bisa ngikutin walaupun terkendala koneksi. Yuk, sudah. Untuk logo. Untuk logo 2020 sudah. Yang cewek-cewek sudah juga ya. Kalau sudah, untuk menyimpan perubahan ini kita mesti terbitkan, itu jangan lupa. Baru nanti di sini nih bisa dilihat hasilnya. Lah keren lah. Ya, ada logo sebuah kue misalnya. Intinya filenya apapun bebas, kalian tinggal tentuin. Udah yang pertama? Nah, kalau sudah, yang ininya kan tadi saya ketik juga ada tuh di tema sebelumnya. Si Aligiant tadi, ya. Slogan apa? Bella. Logo retina deh ngubah ke separuh. Boleh kita coba. Apa sih yang terjadi? Kalau dilihat nggak terjadi apa-apa kan? Cuekin. Kadang dia menyediakan fitur di mana fiturnya itu belum tentu kita gunakan juga. Udah? Nah, ini yang saya bilang, pasti ada ikon situs. Udah sama kan sekarang? Nah, cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya seperti ini. Misalkan kita punya teman, nah teman kita Leodi ini lah bagus nih logonya nih. Kita mau ambil logo Leodi nih menjadi favicon. Caranya adalah siap. Tekan tombol print screen di keyboard. Print screen di keyboard. Print screen di keyboard. Nah, saya ngambilnya logo si Batman ini, yang keren banget nih. Leodi ini jago milih logo. Nah, ini mau jadiin favicon agar favicon-nya nggak logo sam lagi. Berarti saya mesti ngapain? Saya tekan print screen sudah. Kalian maksudnya bebas. Sekarang ini saya contohin yang ini. Kalian ada di layar itu apa? Itulah yang kalian ambil maksudnya. Udah ya. Jika sudah, buka yang namanya paint. Iya, buka namanya paint. Pastein.
baru kita crop bagian yang diinginkan. Udah. Biar Batman-nya lebih maco, kita tambahin kumis misalnya. Nah, boleh nggak kayak gitu? Silakan. Kumisnya begini. Oke. Nah, sama jenggot. Udah, bagus. Sudah. Kalau udah, coba simpan. Taruh di folder 5. Namanya Batman misalnya. Ya, namanya Batman. Yang pasti ada logo Batman di folder kelima kita. Mana tadi? Nih, ya, logo Batman-nya ini. Nah, udah. Intinya gambar apapun bebas ya. Nggak dipaksain, yang penting tahu caranya aja. Jika udah, simpen sudah. Kalau sudah, coba sekarang di ikon situs, pada pengaturan sesuaikan tema, ikon situs, gambarnya dipilih yang kita tadi, yang saya ketik Batman. Nah, ke sini kan ada ikon situsnya di bawah nih. Pilih upload. Jangan kue lagi, kita pakai yang baru nih. Misalnya logo Batman tadi. Tarik, lepas. Nah, nanti dapat logo Batman. Kita tinggal pilih. Udah nih, dipangkas, nanti jadinya kayak gini dia. Ah, lah, cakep lah pokoknya. Biar lebih berwarna, ada warna merah sebagai kumis ya. Potong. Nanti di sini nih tuh. Nah, jadi namanya fav icon. Iya, untuk bikin begitu tuh fav icon. Jika sudah, terbitkan. Bisa? Bagus. Nah, di reload nanti ada beginian juga di atasnya. Udah cakep tuh. Nah, identitas situs kita berarti Google Meet pakai ini. Oh, sebagai logo. Ya, segampang itu. Nah, dicoba aja dulu. Sudah? Nggak harus ada kumis yang kalian ya. Saya kan cuma nyontohin aja yang ini. Ya, sampai bayi maksudnya. Yang penting kalian tahu caranya. Ya, nggak perlu harus ada kumis merah juga. Yang penting sekali lagi tahu caranya. Udah? Sudah? Udah ya, kayak gini ya. Nah, yang saya ada kumis merahnya biarin lah. Bisa jadi dia lagi ngisep darah kayak gitu. Yang kalian bebas mau ngapain. Bisa? Karena fav icon memang di sini ikon untuk favorit icon namanya, fav icon. Identitas situsnya nih, kayak php-admin ini, Atmaluhur ini. Memang kayak gitu, memang muncul di situ doang. Sudah? Kalau udah terbitkan ya. Udah? Jika sudah, coba back. Yang identitas situs pertama udah selesai. Nanti beda tema, ini beda. Serupa tapi tak sama. Oke? Yang beginian nih, munculnya begini nih. Serupa tapi tak sama. Sudah? Coba ke warna sekarang. Warnanya apa ya? Oh, kalau ini warnanya krem. Sesuai bajunya milenial misalnya. Oh, maunya agak putih. Kata milenial. Ya, kita ubah aja putih. Nah, nanti putih. Oh, milenial sukanya warna ngepik-ngepik. Kata milenial. Pink jadinya. Sesimpel itu milih warnanya. Nah, ya tadi tuh kan ada background nih. Tadi tuh nih ya backgroundnya. Kita bisa ganti nyari warna lain. Oh, kali ini saya suka ini feng shui-nya kata Pak Bambang tuh dia sering main feng shui. Oh, warna hijau tadi ya. Oh, warna gelap warna gini gitu udah dapat warnanya.
Bisa? Karena beda versi PHP tadi ya. Ini kamu. Kamu ngaktifin tema 2020 nggak? Terus muncullah yang sesuaikan di tampilan sesuaikan. Lihat deh. Coba di foto, kirim di grup lagi. Ini selebihnya kalian nyoba nih intinya yang di sini ya. Jangan takut salah. Ya, kita udah 2 nyobanya. Coba yang berikutnya. Nanti tema berikutnya mirip juga gini-gini nih. Tapi bisa jadi dia nambah. Untuk pelengkap materi kalian, tonton juga di pertemuan kelima kelompok 3 yang lainnya. Kalian kan SI 5 apa nih J. Kalian lihat yang A, B, dan K. Udah yang ini? Jadi walaupun kalian belum lengkap yang sekarang nih, misalnya kalian bisa nonton dari yang itu. Ini mau ngapain nih? Tidak berubah warna tadi. Si Claudia mau ngapain? Beribulan. Oh, itu postingan ya. Itu bisa diatur nanti dari pengaturan membaca itu. Pengaturan beranda di kamu. Itu pengaturan beranda diklik, pos-pos terbaru. Ya. Ada enggak? Pos ini nih, pos-pos terbaru ya terbitkan. Kita lanjut. Opsi tema, teks lengkap, ringkasan. Ini enggak terlalu berfungsi, tapi kalau mau nyoba bisa dilakukan. Tapi kalau ngelihat sedikit gini enggak terlalu bermanfaat. Template cover, gambar latar belakang. Mana gambar latar belakang? Gak ada tulisannya di sini, gak ada bagian uploadnya. Berarti bisa jadi lewat. Ini yang merah-merah ini bisa diganti ini ya. Ini pun belum tentu nih. Apa perubahannya? Loading, tahu-tahu meledak. Nah, gak berubah juga ternyata. Berarti bukan itu juga. Back. Gambar latar belakang. Nah, ini yang mesti hati-hati nih. Jangan iseng menggunakan latar belakang, di mana latar belakangnya itu bisa membuat tulisan itu tidak kontras. Maksudnya gini, kalau kita ada tulisan, gambar latar belakangnya ibu-ibu ini misalnya nih, tulisan itu warna putih, nanti ketemu warna terang juga, tulisan itu nggak jelas dibaca. Jadi sebaiknya opsi untuk latar belakang ini dicuekin, di skip aja. Dan seterusnya, nah yang mau kita bahas terakhir ini menu. Yang mau kita bahas terakhir adalah menu. Menu yang sekarang kan ini nih. Coba ke menu. Nanti ada nih, tiap tema biasanya ada menunya. Siap? Menu. Kita bahas custom menu. Kenapa? Tema taruhlah udah ketemu yang cocok. Ya enggak? Itu 10 cobanya, poinnya ada 10. Untuk 10 tema yang berbeda. Nanti ada tema yang paling bagus menurut kalian setelah kalian custom. Itu juga ada bobot nilainya nanti. Ya, kalau nggak salah udah 10 tambah 15 udah 25 di tangan untuk main-main tema doang. Kalau nggak salah, nanti yang support tuh 1 kolom 2 kolom ini cuekin aja, nggak saya batasi. Intinya ya tergantung kalian. Makin banyak kolom, makin banyak fitur, makin banyak yang ditampilkan. Kenapa kolom-kolom ini? Ceritanya gini. Kalau kalian lihat sekarang berapa kolom? Sebenarnya hanya 1 kolom. Yaitu dia ini sendiri, kolom konten. Tapi kalau di kiri kanannya ada bisa diklik navigasi, jumlah pengunjung, visitor counter, banyaknya negara yang ini berkunjung, atau grafik apa, atau gambar gua udah ganti. Nah berarti itu udah bentuk 3 kolom. Nah maksudnya? Ya, yang sekarang kebetulan 1 kolom. Kenapa 1 kolom? Plong dia sampai bawah gini terus bentuknya. Tapi kalau kiri kanannya ada bentuk, ada sesuatu juga yang ditaruh.
Itu bisa dibilang 3 kolom. Oke. Lewatin lah, jangan dipusingin dengan berapa kolomnya. Nah, yang pasti kalau kalian merasa itu udah bagus, aman. Five icon udah nanti. Yang terakhir berarti sebelum pulang kita bahas custom menunya. Custom menu itu gimana? Sebelumnya sudah sempat saya singgung juga. Cukup ngeklik menuku yang kita buat kemarin kan. Kalau mau bikin baru, berarti buat baru. Menuku yang ini nih sebenarnya sama aja jika kita mengklik menu tampilan menu. Coba ke sini, sama aja nanti. Tampilan menu. Selebihnya kalian tinggal menyesuaikan, tinggal coba karena beda tema beda. Usahakan sebelum memutuskan, lalah aku tidak mau lagi dengan tema ini. Kalian coba sesuaikan dulu. Ibarat tadi Adri udah tahu dari cover luarnya udah ganteng kan, tapi seluk-beluk sifatnya kalian belum tahu misalnya. Kalian udah jajaki, udahlah sifatnya ini gak bisa aku terima yang minusnya. Nah berarti itu yang di waktunya tinggalkan. Tadi itu sesuaikan dulu. Oh si Jeffrey, walaupun diam-diam awalnya menghanyutkan setelah tahu misalnya. Nah berarti menyesuaikannya udah selesai juga dilakukan. Dan seterusnya. Kita ke menu ya. Sebelum pulang. Nah ini ceritanya menuku. Untuk tema yang sekarang hanya 1 biji menunya. Yang di atas ini. Terus supaya bisa menu-menu itu gimana? Coba kita menunya bikin menu baru. Yang lama nih biar kita cuekin dulu. Buat menu baru. Sudah. Ketik nama menunya. Menu Q. Sudah. Kalau sudah dibuat menu. Sudah. Gak perlu harus menu Q gini. Kalian intinya kalau kalian tahu aja nama menunya apa. Intinya saya lagi bikin nama menu baru. Sudah. Dibuat menu. Jangan bawa pusing, nggak usah pusing, nak. Ini buat menu dulu nih, udah. Sekali buat menu sudah. Ya kalian simpan menu berarti belum ngeklik menu baru. Ada nggak menu baru? Nah, kalau sudah buat menu. Nanti baru dia jadi simpan menu kalau udah terbuat. Sudah? Lah. Pertama, contoh, oh saya mau nampilin blog maka pilih blog ini di laman blog. Di blog, centang di laman. Blog itu untuk apa? Nampilin isi blog kita. Blog ini isinya biasanya post-post. Sudah? Dicentang, tambahkan ke menu. 1 buah. Baru 1 buah nih menunya nih. Kalau sudah. Kalau udah ada cari yang lain aja. Yang penting tahu caranya. Kalau nggak ada, berikutnya kategori pula pilihnya. Kategori bucin. Nah, bucin ditambahkan. Kalau nggak ada, pilih yang ada aja. Ya, intinya ini kita lagi belajar cara bikin menu. Kalau sudah, apalagi nih mau ditampilin? Di ini nih, tahu tersuai nih. Kita 3 menu aja. Ada namanya home. Home ini jika diklik ya tampil halaman beranda. Kalau kita dulu DPWL gimana halaman beranda? Pakai apa? Lupa. DPW dan DPWL pakai apa kemarin? Gak ingat lagi. Basic lah Pak, pakai apa? Indeks ya. Tapi kalau kalian ingat kemarin, yang kita halaman beranda tuh halaman ini kan? Nah, berarti kita copy aja halaman ini. Bukan halaman ini, URL-nya ini di copy. Udah? Terus ditaruh di mana?
Di sini nih bagian URL di paste. Udah. Halaman home adalah manggil halaman yang paling pertama, yaitu front page-nya. Sudah? Tambahkan ke menu. Nah, jika sudah, kan nggak beraturan. Susun home dulu, buncit baru blog, atau baru terakhirnya about misalnya. Bisa sama ini? Baru simpan menu. Simpan menu. Ini yang ditanya milenial tadi. Simpan, sudah? Nah, jika sudah, menu ini perlu ditampilin. Di mana nampilinnya? Di lokasi. Udah? Tidak ada indeks-indeks. Kita pakai ini nih. Indeks tuh kalau cerita DPW, DPWL. Ini halaman berandanya. Udah? Jika sudah, coba kelola lokasi. Nah, maunya apa yang ditampilin di menu horizontalnya? Menu horizontalnya kan yang di sini tadi tuh. Mau ditampilin apa? Menu Q yang tadi. Udah disimpan. Cek lagi sekarang menunya berubah jadi apa. Bisa? Nah, jadi form. Oh ya, jadi ada home, ini ya, blog dan buncit. Ya enggak? Itulah yang maksudnya menu. Pak, blog ini misalnya ada sub lagi atau buncitnya ada sub lagi. Bisa nggak? Ya kita tinggal tambahin aja jadi subnya. Contoh, kontak jadi subnya blog misalnya. Berarti kan kita tambah sini. Jika tambah di sini sejajar mereka. Jika mau jadi sub, berarti tinggal gini. Tinggal pindah, tarik agak ke atas. Nah, dicoba aja. Kalau udah, disimpan lagi. Yang saya lakukan tuh hanya mendrag. Drag agak ke dalam. Nah, itulah cara bikin menu. Jadi menu ini nanti saya ngecek pack kalian dari menu. Ada juga soal tentang pack. Kalau nggak salah saya cuma minta 5. Untuk soal UTS nanti ada pack, dimintanya 5. Oke. Pack-nya otomatis harus ditampilin. Di mana ditampilinnya? Dari menu. Agar saya bisa akses. Enggak maksudnya? Gini. Jika post nanti dia otomatis nih kelihatan kayak gini nih. Ya enggak? Pack-nya mana? Kan enggak kelihatan. Nah, supaya pack-nya tampil kalian taruh di menu. Mau aturannya gimana bebas. Asal jangan semuanya kalian tampilin bertumpuk-tumpuk, itu nggak menarik lagi nanti. Aturlah mau jadi sub-sub mana. Oke? Yang maksud sub nih kayak gini nih. Bubble prof. Bubble. Nah, yang kayak gini nih sub-sub. Maksudnya kalian mau naruh yang gini nih bebas, mau naruh gimana. Ya, nggak saya minta. Yang penting bisa diklik, inilah pack-nya misalnya. Karena apa? Secara kita buat pack itu sebenarnya nggak kelihatan. Post yang kelihatan di konten. Biar pack bisa kelihatan, kita jadiin menu. Udah? Menu jelas? Jeffrey? Nggak ada pertanyaan? Ya, diam. Gimana? Udah belum? Bingung? Nanti lihat rekaman ya. Dicoba, dipraktekkan lagi. Yang pasti yang saya mau bilang, bukan menu, tema tuh perlu dicoba. Baru kalian menemukan yang terbaiknya yang mana, yang bagus ya. Oke? Kalau boleh saran, tonton di kelas lainnya. Jadi ada gambaran. Oh, ini yang digunakan tuh maksudnya. Oke? Nah, sampai ini ada pertanyaan nggak? Belum? Kalau belum kita pulang. Ada pertanyaan? Tidak. Cukup berarti? Cukup. Oke, kita sapa dulu yang di meet berarti. Yang di meet ada orang baru nggak nih? Tidak ada orang baru. Aman. Si Abdi ada tadi. Ya ada Abdi udah di absen di meet. Ya, berarti kalau nggak ada si Abdi tiba-tiba langsung keluar nih.
Ya, jika tidak ada berarti saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di pertemuan selanjutnya. Berarti minggu selanjutnya udah minggu ketujuh. Benar nggak? Oke, saya ulangi ya. Hari ini kita minggu keberapa materinya? Materi pertemuan kelima kan? Harusnya udah minggu keenam. Berarti minggu depan minggu 7. Materinya pertemuan ke-6, ya enggak? Di mana jika sudah selesai plugin nih aman kita, nggak perlu kuliah pengganti. Minggu selanjutnya langsung UTS. Berarti untuk materi sekali lagi plugin. Minggu selanjutnya udah UTS. Oke. Nah, itu ceritanya. Berarti kalian pelajarilah tentang tampilan nih. Nanti kita mirip kok tampilan itu dengan plugin, tapi beda kegunaannya aja. Oke? Ya gitu ya. Selesai berarti ya. Kalau udah, selamat malam. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Hati-hati di jalan yang pulang ya, dan salam budi luhur. Dadah. Saya izin akhiri meet-nya. Dadah, selamat malam.